telah mengaruniakan kasih karunia-Nya kepada kita untuk kita diberi kesempatan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, supaya tidak main-main kita untuk menerima keselamatan yang Tuhan berikan, untuk hidup kita berubah menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, sampai kita bersama dengan Bapa kita di sorga, masuk di dalam kerajaan sorga. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, satu tujuan kita di tempat ini memuji dan menyembah Tuhan. Tidak ada ilah yang lain, jangan kita berikan kesempatan, tetapi mari kita fokus, kita beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus saja. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa agar Tuhan bekerja di tempat ini. Haleluya. Bapa kami dalam sorga, inilah kehidupan kami yang kami bawa kepada Tuhan. Dengan segala kekurangan kami, ampuni kami, pulihkan kami. Biarlah kami semakin mengenal kehendak Tuhan, mengerti rencana Tuhan, bahwa banyak hal yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kami, mendatangkan kebaikan bagi kami, untuk membawa kami dalam hidup dalam setiap kebenaran firman-Mu, sehingga dimanapun kami berada, kami menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan, agar tidak keluar dari jalannya Tuhan, untuk tetap ada di dalam rencana yang begitu besar yang Tuhan sediakan buat kami anak-anak-Mu. Saat ini kami bersatu hati, kami mau kembali disegarkan, kami mau kembali dipulihkan, diingatkan, untuk kami tetap ada di dalam rencana Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Dan saat ini kami bersatu hati, kami mengundang Engkau Tuhan hadir di tempat ini. Engkau bertahta dalam setiap pujian penyembahan kami. Biarlah persembahan kami berkenan di hati Tuhan, terlebih hidup kami yang kami bawa saat ini, benar-benar kami tujukan hidup kami hanya untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa kegelapan yang tidak senang, yang ingin mengganggu, membuat kami tidak menerima berkat Tuhan pada hari ini. Saat ini kami bersatu hati, kami usir, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Mari Tuhan berkarya di tempat ini, terlebih di hati kami, sehingga ketika kami pulang tidak sama waktu kami datang. Kami diubahkan dari hari demi hari, karena firman-Mu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, kami siap menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya, mari katakan amin. Haleluya. Saudara semuanya, kita bangkit berdiri di tempat ini. Kita undang Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Biarlah ada sukacita Tuhan, ada damai Tuhan dalam hati kita, sehingga kita bisa memuji, memuliakan dengan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Haleluya. Setiap langkah hidup kita sudah Tuhan atur. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan. Segala kejadian Tuhan sudah buat yang terbaik dalam hidup kita. Kita ikuti jalurnya Tuhan saja. Haleluya. Zaman baru dirambut oleh Tuhan, dan alas kasih-Nya memimpinku.
Kita masih bisa bangun karena Tuhan menopang hidup kita. Amin. Asalkan kita hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan, Tuhan sudah tebus hidup kita. Kita harus semakin hari maju di dalam Tuhan, tinggalkan cara yang lama, kita hidup yang baru, seturut dengan apa kata Tuhan. Haleluya. Kita semua ditebus oleh Tuhan, amin. Angkat tangan, boleh lambaikan, saya sudah ditebus oleh Tuhan. Mari kita berhidup di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Dia baik kepada kami. Terima kasih buat pemberkatan-Mu. Kami tidak mau sia-siakan. Kita hidup dan tahun akan mendatang. Haleluya. Siap.
dalam hidup kita. Amin. Jadi saksi dan terang dalam setiap perbuatan perkataan kita bahwa kita anak-anak Tuhan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau lebih dekat kepada Tuhan. Kita mau semakin mengecas hidup kita supaya hidup kita jadi berkat. Hidup kita berarti dimanapun kita pergi dan berada, nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu kita perlu Tuhan. Mari ambil waktu yang terbaik saat ini. Tidak ada yang lain selain kita dengan Tuhan. Jadilah penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Pujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Hati
ini saudara, ibadah kita bukan sebuah rutinitas dan sebuah kebiasaan. Walaupun kita biasa melakukannya. Nah, hari ini saya masih mengajarkan firman Allah tentang menyembah, tentang penyembahan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang dikehendaki Allah adalah penyembah yang benar, yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu haknya Tuhan. Manusia diciptakan untuk menyembah Allah. Saudara, pada hari pertama sampai hari kelima Tuhan menciptakan seluruh isi alam, seluruh isi dunia, seluruh isi bumi, isi laut, seluruh isi cakrawala diciptakan Tuhan, bukan untuk dirinya. Jujur, Allah tidak perlu dunia ini. Kalau Allah pernah menciptakan dunia dengan alam dan semua isinya, itu untuk manusia. Itu untuk saudara. Amin. Saudara tidak perlu berdoa matahari bersinar, dia akan bersinar. Saudara tidak perlu berdoa air hujan datang, maka air hujan akan datang. Saudara tidak perlu berdoa supaya oksigen udara bisa saudara hidup, tidak pernah kehabisan stok. Itu sudah disiapkan Allah untuk manusia. Amin. Jadi kita tidak usah habiskan energi berdoa untuk itu. Nah, seluruh isi alam ini diciptakan untuk manusia. Dan manusia yang menikmati ciptaan Tuhan ini ditujukan Allah apa? Manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan. Jadi kalau saudara menyembah harta, itu terbalik. Kalau saudara menyembah pohon, saudara menyembah matahari, saudara menyembah emas permata yang saudara dapat dari dalam perut bumi yang digali orang, itu namanya pendurhakaan. Karena emas, kekayaan alam ini dibuat Tuhan untuk manusia. Amin. Ya, supaya kita mengerti rancangan, supaya hidup otak kita jangan hanya ekonomi. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau kita mau hari ini datang kepada Tuhan, bukan datang sebagai jemaat, tapi datanglah kepada Tuhan sebagai penyembah. Amin. Ya. Apakah saudara hadir sebagai penyembah atau sebagai jemaat yang datang setiap minggu harus ke gereja? Mari kita baca dulu Tuhan, saudara, firman Tuhan dalam Yohanes pasal 4. Nah, saya sudah 2 minggu ini mengajarkan firman Allah tentang menyembah dalam roh. Tapi pagi ini siang ini akan menyampaikan firman Tuhan menyembah dalam kebenaran. Kalau di gadgetnya ada Android silakan, tapi sebaiknya HP-nya di airplane aja, di mode pesawat saja. Nah, mari kita dengarkan firman Allah sama-sama. Saya baca ayat 21, saudara baca ayat 22. Yohanes pasal 4, saya baca 21. Ya, yang bawa Alkitab buka Alkitabnya, yang bawa Android silakan. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. 2, 3. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh. Allah itu bukan emas. Allah itu roh. Allah itu bukan uang.
maka engkau harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, minggu lalu saya sudah mengajarkan bagaimana menyembah dalam roh, yaitu dengan cara daging hancur. Jadi kalau saudara selama ini diajarkan datanglah ke gereja. Jadi tujuan orang selalu ke gereja beribadah kalau dia susah, kalau dia butuh Tuhan pertolongan, dia butuh berkat, dia butuh kesehatan, terus datang ke gereja, berdoa-doa di gereja. Tuhan, aku datang, Tuhan sembuhkan, aku datang berikan aku kelulusan, aku datang berikan aku keberhasilan. Itu tidak penyembah. Saudara, itu hanya sedang menyembah dirimu, karena engkau sedang memuaskan kedaginganmu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kalau kita datang sebagai penyembah, maka yang kita berikan ini namanya persembahan. Saya tidak setuju gereja menyebut itu kolekte, tapi sekarang disebut kolekte. Terus datang pelayan kolekte menjemput uang saudara ke bangku. Saya bilang itu bukan persembahan. Makanya gereja kita persembahan datang antar sendiri. Saudara tahu persembahan yang baik lagi apa? Setiap kali saudara berdoa di rumahmu, engkau sembahyang di rumahmu, engkau bikin kantong persembahan di rumah. Mau doa makan, mau doa tidur, saudara sakit berdoa, apalah semua kegiatan rohani tentang Tuhan di rumah, bikin persembahannya di rumah. Nah, hari Minggu itu yang saudara bawa ke gereja kepada Tuhan. Nah, itu sebenarnya. Saya mau kasih tahu yang benar. Mau benarnya lagi, ya. Kalau mau yang sebenarnya, nanti saya rencana kalau gereja ini sudah direnovasi, maka di depan pintu gereja itu akan disediakan peti persembahan. Saudara masuk gereja, dari rumah bawa persembahan, langsung taruh di depan gereja, nanti sediakan peti, masuk. Jadi kita tinggal ibadah menyembah Tuhan. Tidak ada lagi mari kita berikan persembahan. Karena persembahan itu sudah selesai sebenarnya. Ketika 7 hari ini saudara, 6 hari ini saudara di luar sana. Amin. Nah, ini saya masih tahu yang benar. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita kasih persembahan. Ini menyembah dalam kebenaran yang mau saya sampaikan. Ya, saudara, siapa yang berani menjamin bahwa persembahannya hari ini itu persembahan, bukan kolekte? Karena saya penyembah, maka yang saya berikan namanya persembahan. Amin. Halo, dengar ya. Kalau engkau penyembah, maka uang yang saudara berikan dalam kebaktian ini itu disebut persembahan. Dari situlah lahir kata persembahan. Amin. Nah sekarang masalah apakah saya jadi penyembah? Nah, Allah menghendaki penyembah adalah penyembah benar. Apa arti penyembah benar? Berarti nggak ada salahnya kan? Nah, kita belajar. Saya tidak berteori. Bukan dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 4. Tentang penyembah benar, itu berkaitan dengan orang yang benar. Ibrani pasal 11 ayat 4. Ada 2 orang kakak beradik. Yang satu namanya Kain, yang satu namanya Habel. Mari kita baca. Siapkan Alkitabnya. Ya, kalau kita di sini banyak baca Alkitab. 2, 3. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Siapa yang benar? Kain atau Habel?
ia masih berbicara sesudah ia mati. Oke, nah sini saya jelaskan. Habel dan Kain kakak beradik. Bapaknya sama, mamanya sama. Kain lebih tua daripada Habel. Mereka menyembah Tuhan yang sama. Mereka datang ke ibadah yang sama. Mereka dengar firman yang sama. Mereka menyembah Tuhan yang sama. Bapak sama, mama sama, DNA sama, Tuhan sama, firman Tuhan sama, ke gereja sama. Tetapi terjadi perbedaan. Persembahan Habel diterima Tuhan, persembahan Kain tidak diterima Tuhan. Sekarang kita di sini ramai. Ini baru 2 orang, satu diterima, satu enggak. Allah bukan Allah murahan, mata duitan dengan segala persembahan. Kalau engkau penyembah yang benar, maka persembahan orang benar itulah yang diterima Tuhan. Terus Pak Pendeta, kami datang ngasih persembahan. Saudara, ini akan diterima oleh Bu Waru sebagai bendahara gereja. Tapi yang diterima Tuhan itulah yang dibalas Tuhan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Nah, sama-sama memberikan persembahan. Tapi ada bedanya. Pertama bedanya apa? Karena iman Habel ada alasan. Makanya memberi persembahan itu jangan asal-asalan. Habel memberikan persembahan karena iman. Nah, salah satu cara mempersembahkan persembahan karena iman, saudara boleh contoh saya atau tidak? Mungkin punya cara lain. Saya dan keluarga tidak membiasakan tiba kebaktian baru cari duit kecil, baru dipecah duitnya sambil beli permen, terus kasih persembahan. Halo? Kalau dengan iman, salah satu artinya saya mengartikan begini. Kami dapat penghasilan, pendapatan lah. Nah, istri saya akan hitung. Ini untuk perpuluhan. Ini untuk persembahan. Langsung dialokasikan dananya untuk memberi persembahan itu. Sesuai dengan uang yang kita terima, kita ambil persentasenya. Nah, jadi kita kasih tempat khusus. Jadi anak-anak mau kebaktian sekolah minggu, mau kebaktian remaja, mau kebaktian keluarga. Nah, ini udah ada tempat persembahannya. Jadi mana persembahan? Pak, mana persembahan? Enggak gitu lagi. Itu salah satu bentuk iman. Kita tertib dan kita hormat sama Tuhan. Amin. Dan jangan ngasih persembahan uang robek, uang yang sudah gak laku. Kalau bertobat saudara, saudara pikir Tuhan murahan? Tidak. Jadi ini yang perlu kita pulihkan. Nah, Habel memberikan karena iman, berarti Kain tidak memberikan karena iman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, karena Habel orang benar, maka dia memberikan persembahannya pun benar. Benar anaknya benar. Benar kepalanya, benar turunannya. Makanya anak orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Itu salah satu janji Tuhan. Amin. Kalau kita orang tua lebih bahagia melihat anak kita hidup dalam kebenaran. Amin. Nah gitu saudara. Nah masalahnya ini 2 kakak beradik saja beda. Apalagi kita yang beda keluarga, beda pendidikan, beda suku, beda latar belakang. It's okay, apapun latar belakang kita. Cuma saya mau pastikan hari ini, engkau menyembah dalam kebenaran. Apakah engkau memberikan persembahan sebagai orang benar? Nah kita selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati persembahanku 30 kali lipat, 60 kali lipat, 70, 100. Benar. Tanpa saudara minta, persembahan yang diterima Tuhan akan diberkati 100 kali lipat. Kalau Tuhan terima.
Tapi kalau hanya dihitung oleh bendahara gereja, berapa persembahan hari ini? Bendahara gereja atau saya atau pengurus gereja, majelis gereja, Pak Sri Tengah atau Pak Torus tidak bisa membalas. Itu makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kain tahu nggak persembahannya nggak diterima Tuhan? Tahu. Kenapa dia tahu? Karena Habel diberkati Tuhan. Betul. Habel nggak pernah nangis-nangis minta diberkati. Karena persembahannya diterima Tuhan, maka hidupnya pun diberkati Tuhan. Itu tegak lurus. Amin. Halo. Nah, makanya Kain panas. Aku sih lebih senior, aku yang ngajak dia misalnya, taruhlah Kain yang mengajak Habel ke gereja. Ayo deh kita ke gereja. Tapi dia persembahkannya terbaik karena dia seorang penyembah. Makanya saudara, saya nggak tertarik untuk mengiming-imingi saudara, oh berilah maka dibalas. Boleh saudara cek khotbah saya, nggak ada saya jadi janjian begitu. Karena saya tahu kebenaran. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, panas hati si Kain. Karena apa? Persembahan adiknya diterima Tuhan, persembahan dia tidak. Nah kita kan tahu nggak persembahan kita diterima Tuhan atau enggak? Tapi dengan khotbah ini saudara bisa tahu persembahan saudara diterima atau enggak. Kemana? Kembali kepada kebenaran. Ya, ini dua kata beradik saudara, sedarah daging sama. Oleh sebab itu, ya, saudara pernah dengar ibu janda? Ayo, ibu janda. Lukas 21. Ini ibu janda nggak mental miskin, nggak minta dikasih anu, tidak minta dispensasi mentang-mentang miskin, tidak kasih, tidak apa-apa. Tapi lihat, ini dasarnya penyembahan. Makanya penyembahan itu orang yang sudah memulihkan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Lukas 21 ayat 1. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang yang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ayat 2, silakan 2, 3. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kurangnya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan dia memberi seluruh nafkahnya. Sadar nggak saudara bahwa janda ini seorang penyembah yang benar? Apa yang benar? Yang benar itu kalau engkau memberi dari kekurangan, itu jauh lebih benar daripada engkau memberi dari kelimpahan. Amin. Kan itu kebenaran. Tuhan tak pernah lari dari kebenaran. Makanya saya kasih contoh minggu yang lalu. Ya, saya kasih contoh begini. Pak Sri Tengah punya pendapatan 3 juta 1 bulan. Terus dia kasih misalnya 5.000. Oke? Nah, Pak Torus punya penghasilan 10 juta. Persembahannya sama, 5.000. Ada lagi yang punya penghasilan 15 juta. Ngasihnya juga sama, 5.000. Persembahan siapa yang paling benar? Orang yang memberi dengan kekurangannya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus mengajarkan murid-muridnya, dari semua orang ini, semua memberi dari kelimpahan. Dia ngasih 10.000, di tabungannya masih ada 200 juta.
Dia kasih 20.000, di tabungannya masih ada 100 juta lagi. Tapi ibu janda ini, dia kasih 2 peser, habis itu dia tidak punya apa-apa lagi. Jadi ukuran kebenaran di mata Tuhan hanya bisa dirasakan oleh seorang penyembah. Makanya jangan sebut di gereja ini itu kolekte. Saya nggak pernah terima itu sebagai kolekte. Kita nggak pernah bisa memberi kepada Tuhan. Amin. Makanya matahari dikasih Tuhan untuk saudara, bukan untuk Tuhan. Ada emas, ada permata, ada timah yang bikin orang 300 triliun itu korupsi. Itu dari Tuhan untuk manusia. Dan jangan pernah berkata ketika engkau memberi kepada Tuhan, justru engkau bukan penyembah. Di situ kita saja sudah berdosa. Tuhan yang memberi untuk kita. Terus kita dijadikannya penyembah. Karena kita hanya menyembah Tuhan. Karena saudara diciptakan untuk menyembah Tuhan. Itu hakikat kita. Amin. Amin. Ya. Benarnya itu di situ. Jadi walaupun janda ini, dia memberikan dari semua, yang penting bagi dia adalah apa? Dia seorang penyembah yang benar. Dan itu jauh lebih tinggi daripada uang. Sekalipun setelah itu nggak punya apa-apa. Jadi ini masalah iman. Makanya dikatakan karena imanlah Habel memberi. Amin. Jadi kalau kita berdoa teriak-teriak, sini saya sudah memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik itu 2 standarnya. Pertama karena iman, 2 karena engkau seorang penyembah yang benar. Pantaslah itu persembahan disebut persembahan yang baik. Amin. Nah apalagi siapa yang pernah memberikan uang robek? Dulu sudah diumumkan di gereja, jangan kasih saudara. Jadi bagus. Engkau tidak bisa memberi Tuhan. Nah, ini mengenai persembahan yang lahir dari seorang penyembah yang benar. Amin. Ya. Yang kedua, siap saya koreksi. Oke. Contoh yang kedua, saya nggak ngasih teori. Lukas pasal 7. Nah, supaya kita jangan terbiasa dengan satu kebiasaan buruk di gereja untuk Tuhan. Karena ini bicara penyembah yang benar, persembahannya pun benar. Hatinya benar, mulutnya benar, otaknya benar. Amin. Nah itu baru benar. Nggak ada satupun yang nggak benar. Karena kebenaran itu bulat, nggak boleh sumbing. Nah ini ada sebuah kisah. Lukas pasal 7 ayat yang ke-36. Perhatikan Alkitab yang ada di Androidnya. Udah ketemu? Ya, saya baca. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Baiklah. Saudara pernah ditraktir makan? Diajak makan? Amin. Iya, senang kan? Itu siapa saja bisa lakukan. Termasuk si Simon ini. Simon ini kebiasaan ngajak orang makan di rumahnya. Oh baik dia bah. Sering kali aku diajaknya makan. Ya, sering kali aku ditraktirnya. Karena manusia berpikiran hanya sebatas itu. Nah apa yang biasa dilakukan Simon untuk teman-temannya, untuk koleganya, itu juga yang dilakukannya untuk Tuhan. Tuhan, aku bikin acara, datang ke rumahku, aku makan, aku istriku masak enak, masak istimewa, datanglah ke rumahku, makanlah. Sedang ada pesta, wah Yesus datang dan Yesus duduk makan. Oke? Di situ ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan
makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Apa yang dilakukan wanita ini? Wanita yang tidak diundang ini datang, dia menangis, berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Seperti wanita mengurapimu, adalah lagunya. Nah, si Farisi dengan otak dunianya, lihat ya, ayat 39, orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, dia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentulah ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Pertanyaan saya, Yesus tahu nggak wanita ini wanita berdosa? Oke. Yang kedua, Yesus tahu nggak isi otaknya si Simon yang jelek, pikiran negatifnya tadi? Tahu juga. Sekarang saya tanya, Yesus tahu nggak isi hati saudara sekarang? Yesus tahu nggak apa yang ada dalam pikiran kita? Tapi kita kan masa bodoh. It's okay, nanti saudara yang tabur, saudara yang tuai. Makanya masih banyak orang main-main ke gereja. Ya, dia pikir Tuhan nggak tahu. Tapi lihat, saya hari ini akan bongkar ya. Yang mau bertobat silahkan. Karena upah dari persembahan yang diterima saudara nggak akan tertampung berkat. Nggak usah teriak-teriak minta berkat. Saudara nggak perlu berdoa besok matahari terbit, pasti matahari terbit. Nggak perlu didoakan. Amin. Nah, lalu Yesus berkata kepada Simon, karena dia tahu isi otaknya Simon. Dia tahu isi hatinya yang negatif itu. Apa kata Yesus kepada Simon? Ayat 41. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Tentu hutang yang lebih banyak. Ada hutang nggak sekarang? Tiba-tiba masuk WA, Pak, hutang Anda lunas, nggak usah dibayar. Saudara berpikir, oh tahu kayak gini, aku hutang yang banyak kemarin. Nah, kan gitu ya. Ada pemutihan, ada kebijakan dari direktur kami. Semua karyawan yang melakukan peminjaman di koperasi, di kas kantor, diputihkan, tidak usah dibayar. Waduh, orang yang serakah akan bilang, tahu kayak gini kemarin aku pinjam 5 miliar. Nah, itu salah satu otak paling miring. Nah, saudara, apa kata akhirnya Yesus membandingkan. Ingat ini, kita banyak sekarang di gereja. Kalau Tuhan lihat hati kita, dia bisa kasih perbandingan. Saudara tidak lihat Tuhan, tetapi Tuhan tahu sampai ke dalam cacing-cacing kita, dia tahu. Apa yang saudara pikirkan sekarang dia tahu. Nah, kenapa orang nggak sadar tentang itu? Jujur, karena dia nggak punya hubungan dengan Tuhan. Kalau kita suami istri, batuknya kita tahu, ini batuk senang, ini batuk marah, ini batuk menyindir. Tanya yang menikah tahu, karena sudah pengalaman. Nah, itu tahu. Itu batuk minta kopi atau batuk keselak biji salak. Ya, itu bisa. Ya, yang pacaran jangan latihan ya, nggak usah. Kalau kalian pacaran kan modalnya udah makan belum, udah bobo belum, lagi ngapain? Nah, model-model kayak gitu, itu belum paham itu. Ya, masih jauh kelasnya itu. Saudara, suami pulang
Dari gas motornya istri tahu. Dari cara dia menggas sampai di rumah tahu. Makanya istrinya bilang, "Bapak kok ngegas kau?" Oh, kau juga ngegas ya, udah itu. Nah, makanya bapak-bapak pulang jangan terlalu ngegas lah, matikan aja dari depan, matikan sorong aja. Nah kalau itu dia pulang diam-diam, itu ada yang disembunyikan. Tapi itu nggak usah lah kita bahas, nanti kelamaan sih. Ya, nanti saya ceritakan rahasia saya jadinya. Oke, dan sambil berpaling, dan ini Yesus kasih perbandingan. Jangan saudara bilang Tuhan itu tidak selektif. Tuhan tetap punya kebenaran. Dua orang ini, satu Simon orang kaya Farisi terkenal terkemuka undang Yesus makan. Yang satu lagi seorang wanita yang terkenal dengan seorang wanita berdosa. Apa kata Yesus? Yesus bandingkan. "Hai Simon, aku datang, engkau tidak membasuh kakiku. Tapi perempuan ini, dia basuh kakiku dengan air mata." Coba, jangan saudara pikir Tuhan tidak menilai. Saudara pikir Tuhan kampungan dan murahan. Saudara mau kasih uang robek, saudara mau kasih, nggak mau nyanyi, nggak mau apa, saudara nggak mau berdiri, saudara nggak mau berlutut, saudara nggak. Tuhan kan tidak pukul tangan saudara. Tapi yang rugi itu saudara. Tuhan nggak pernah rugi. Amin. Nah, tapi karena si Simon, Yesus mau koreksi karena dia yang bilang. Itu satu ya Simon, kau tidak membasuh kakiku ya. Tapi wanita ini dia basuh kakiku dengan air mata. Udah kalah si Simon 1-0. Nah, Yesus naik lagi ke level berikutnya, naik banding. Simon, engkau tidak mencium aku. Tapi perempuan ini tidak henti-hentinya di kakiku. Kakiku dicium. Kau enggak loh. Jadi saudara, dari semua ini Tuhan juga mencatat kok. Ya, dari semua kita yang hadir ini, kamu datang ke gereja cuma kipas-kipas saja. Nanti aku masukkan neraka berkah. Kipas lah sih, misalnya gitu. Nah, wanita ini dari tadi mencium kakiku, kau enggak mencium. 2-0. Oke, Tuhan bongkar. Nah, semuanya ini berkaitan dengan apa? Dengan penyembahan, dengan hormat, dengan takut akan Tuhan. Makanya Yohanes Pembaptis itu nabi hebat, nabi besar, nabi luar biasa. Apa kata Yohanes Pembaptis? Membuka tali sepatunya aja aku tidak pantas. Wah, orang hati. Saudara, apa kata Yohanes? Yohanes Pembaptis itu nabi terbesar di Alkitab. Itu Yohanes. Orang Kristen harus tahu. Kalau ada orang bertanya, orang Kristen nabinya yang paling besar siapa? Yang paling hebat siapa? Yang paling luar biasa siapa? Yohanes Pembaptis. Amin. Bukan Musa, bukan Daniel, bukan Daud. Yohanes Pembaptis. Itulah nabi yang paling besar dan nabi yang terakhir baru Yesus datang. Apa katanya? Menyentuh tali sepatunya pun aku tidak layak. Tapi banyak orang yang tidak kenal Yesus menyembah Tuhan dengan tidak hormat. Termasuk kadang-kadang pendeta juga. Kadang-kadang saya lihat pendeta entah duduk entah berdiri, kursinya pun udah banyak, gaya banyak. Ada lagi yang berkorbannya begini terus sampai habis. Saya kadang-kadang berpikir, aduh Tuhan. Nah, makanya penyembahan itu apa? Penyembahan itu pemulihan pribadi kita dengan Tuhan. Aku menyembah apa yang aku kenal sehingga aku bisa menghormatinya. Amin. Kalau saudara tidak menghormati Tuhan, tidak takut akan Tuhan, saudara tidak kenal Tuhan.
Amin atau enggak amin? Kalau kita masih main-main, makanya dikatakan Yesus sama wanita Samaria, kami menyembah apa yang kami kenal, kau menyembah apa yang tidak kau kenal. Makanya orang yang menyembah Tuhan karena dia kenal Tuhan, sama dengan Yohanes, membuka tali sepatunya pun aku tidak pantas. Nah itu yang kata Yesus, yang 220 kan? Hai Simon, katanya, aku datang tidak kau minyaki kepalaku, karena seharusnya begitu adat istiadat Yahudi. Tapi wanita yang kau bilang berdosa ini, wanita yang kalian kucilkan ini, wanita yang kalian bully sebagai wanita berdosa ini, dia minyaki kakiku dengan minyak narwastu yang paling harum. Harga minyak narwastu yang paling harum itu ditumpahkan di kaki Yesus. Pernah pakai minyak wangi di kaki? Ada nggak saudara harga minyak wangimu 30 juta? Kalaupun ada, berani ngasih sama Yesus? Ini baru kita masih 3.000 aja, udah kaya ayam. Ayam itu bertelur satu tapi ributnya sekampung. Kotek. Dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Kotek. Telurnya cie. Kotek-koteknya sampai ke semua RT. Ada yang punya ayam kan? Gitu nggak ayam? Iya nggak? Tapi kita nggak gitu kan? Beda sama penyu. Penyu bertelur diam-diam. Padahal telurnya banyak. Saudara mau ember pun dia pergi ke tempat terpencil, senyap, diam nggak perlu. Diam-diam dia gali pasir, dia bertelur sebanyak-banyaknya, dia timbun, dia tutupi, terus dia pergi. Beda itu penyu sama, maka potong aja yang kayak gitu. Kalau terlalu banyak ngomong, telur cuma satu, kotek-koteknya ribut nggak bisa, putih bersih. Berisi. Tapi nah, apa kata Yesus kembali? Simon, ini wanita yang kau bilang berdosa, minyak narwastu itu harganya 200 dinar, satu botol. Saudara pakai minyak wangi berapa bulan? Misalnya botolnya yang 50 ml, pakai nggak ya? Berapa? Paling kebetulan belum sikat gigi. Itu jangan ditiru, ya jangan pula itu saya. Nanti pulang saudara tiru pulang, itu racun. Udah alami aja, bawa aja. Ya, 200 dinar. Waktu itu gaji orang satu hari satu itu. Gaji harian satu orang satu hari 1 dinar. Sekarang gaji orang berapa satu hari? 150.000, 100 kali kau itu ngasih gaji orang. Mana ada gaji orang 100? Mati dia. Jangan ada yang gaji orang 100 lagi. Iya. Kenapa nggak tanya gaji pendeta? Gaji saya di bawah UMR. Iya. Tapi saya nggak pernah protes. Nah saudara, 200 dinar, ya. Kalau gaji kita satu hari 150.000 kali 200, berapa? Ayo anak-anak. 150.000 kali 200. Supaya mudah gini, anggap aja 150.000 itu satu lembar.
ada 200 lembar. Ada juga 30 juta. Ya, 30 juta habis di kaki Yesus. Siapa wanita ini? Tadi disebut di ayat yang pertama, seorang berdosa. 3-0 kalahnya si Simon. Cuma ngasih makan. Karena itu gaya kita sekarang itu. Undang makan, ngajak makan. Sampai sama Tuhan. Saudara pikir Tuhan Yesus senang? Dan itu tidak mencerminkan seorang penyembah yang benar. Simon, makanya saudara tanya, ada nggak Simon berbuat sama Yesus? Ada. Apa? Ngasih makan. Dihitung Yesus nggak? Halo, dihitungnya nggak? Enggak. Nah sekarang saudara saya tanya, dihitung Tuhan nggak apa yang saudara berikan sebagai persembahan hari ini? Mau nggak? Jangan-jangan Tuhan nggak hitung. Main-mainnya kok ke gereja, lihat HP-nya kok ke gereja. Nah, si Simon gigit jari nggak diperhitungkan Tuhan. Mungkin ada sop buntut, mungkin ada saksang, mungkin ada arsik, mungkin ada ayam goreng. Karena apa yang dilakukannya itu bukan sebagai persembahan. Karena dia bukan seorang penyembah. Gak dihitung Tuhan. Aku kan ngasih 10 juta Tuhan. Iya. Tapi kau bukan penyembah. Kau masih salah menilai. Kau tidak kenal Tuhan. Kan dianggap. Nah, wanita tadi yang dianggap berdosa, apa kata Yesus kepada wanita ini? Inilah penyembah yang benar. Ya. Ayat 48. Kan yang saudara cari apa sekarang? Ayo baca. Ayat 48, 2, 3. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah. Nah, ini wanita tadi adalah seorang wanita berdosa. Setelah dia bertemu Yesus, Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Amin. Kan itu jawaban yang saudara bawa pulang dari gereja hari ini. Kalau benar kita menyembah Allah dan Tuhan menerima kita. Amin. Pulanglah sebagai orang benar. Yang tadinya wanita ini dikasih stigma seorang wanita berdosa, dengan segala caci maki, dengan segala pandangan miring, bertemu dengan Yesus. Yesus bilang, pulanglah, dosamu sudah diampuni, Tuhan menyelamatkan engkau, pulanglah dengan selamat. Jadi kalau gereja hari ini saudara cari apa? Kalau orang Kristen sampai hari ini belum tentu dia selamat. Ayo yang tahu dia selamat, mati masuk surga, angkat tangan. Karena pulang dari Yesus tidak mungkin tidak selamat. Amin. Masih ada orang Kristen yang nggak tahu dia selamat. Entahlah ya. Masih banyak dosaku. Dan dosamu itulah yang harus diampuni ketika jumpa Yesus. Ini dosa tidak diampuni, malah minta istri kayak ratu. Nah saya punya tips ini. Istri-istri kalau mau dijadikan suaminya ratu, amin. Yang amin anak gadis. Perlakukan suamimu jadi ratu. Karena istri raja siapa? Istri raja kok raja. Begitu juga sebaliknya. Raja, laki-laki, suami kalau mau jadi raja, perlakukan istrinya jadi ratu.
Karena ratu hanya punya suami seorang bukan sopir. Jangan kayak Mbak Imong. Nah, kalau Mbak Imong semua update ini. Udah nanti kita bahas ya. Kalian cek saja saya. Kita cerita Mbak Imong yang pelit gitu. Makanya kadang-kadang aku lebih suka punya suami jelek, rambut keriting, gigi maju, kulit hitam, tapi memperlakukan istrinya sebagai ratu. Wah. Daripada punya suami ganteng, pelit, dia perlakukan istrinya kayak babu. Makanya kalian cari nanti yang baik ya. Ada nggak di sini? Kalau ada, kasih tahu saya, biar saya doakan dulu. Ada peta di sini. Bu ini semua. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, wanita ini tadi dibilang berdosa, wanita najis, wanita kotor, sampah masyarakat, tidak berguna, jangan dekati. Tapi setelah bertemu Yesus, pulanglah kau dengan selamat. Dosamu sudah diampuni. Amin. Yakin hari ini pulang sebagai orang selamat. Amin. Miskin-miskin gini selamat masuk surga coy. Gitu kan. Amin. Haleluya. Mau jadi penyembah yang benar, kita nyanyikan lagu tadi. Lagu yang pertama penyembahan. Kita siapkan hati kita, amin. Jangan saudara pedulikan dulu harta. Semua itu diciptakan Tuhan untuk manusia. Manusia diciptakan Tuhan untuk menyembah Dia. Mari kita menyembah Dia. Seluruh kepunyaan Tuhan itu diberikannya sampai 100 kali lipat. Jikalau hari ini penyembahan diterima Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu. Apa yang ada di hati, itu yang keluar di mulut, itu yang ada dalam pikiran. Jadilah penyembah yang benar. Orang yang menyembah Allah dengan mulutnya dan hatinya mendekat kepada Tuhan, pikirannya tertuju kepada Tuhan. Bukan ini. Lagi yang penyembahan tadi. Datang teguhkan wajahmu dengan hati
Haleluya. Yesus, katakan, Yesus aku milikmu. Yesus aku milikmu. Ku hidup dan hanya untukmu. Yesus, Yesus aku Yesus aku milikmu. Yesus aku milik. Katakan, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya, selamanya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Sekali lagi dengan iman katakan, ku hidup karenamu hanya untukmu selamanya. Karena banyak dosa kita, karena banyak hutang kita, pulanglah hari ini. Dosa saudara minta kekayaan. Berdoalah supaya Tuhan menerima persembahan. Tuhan terimalah, supaya aku pulang dari tempat ini tidak sebagai orang berdosa. Kalau engkau penyembah yang benar, maka engkau akan pulang sebagai orang benar. Haleluya. Elohim Adonai, Elohim Eloheinu Echad. Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, Elohim Yahweh. Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Al-Masih, adalah Tuhan yang datang ke dunia untuk melawat kami. Jadikan kami penyembah yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kami kenal yang kami sembah. Itu sebabnya kami datang dengan takut akan Tuhan. Membuka tali kasutmu saja kami pun tidak layak. Tapi Engkau berkenan melawat kami. Ampunilah dosa dan pendurhakaan kami. Ampunilah kesemena-menaan kami selama ini yang tidak menghargai Tuhan. Biarlah kami datang dengan hati tulus, dengan rasa cinta, mengagumi Tuhan, meninggikan Tuhan. Ya Allah Bapa, lihat hati kami. Terimalah persembahan yang lahir dari hati yang tulus ini. Terimalah Tuhan. Dengan hati yang tulus, dengan rasa cinta dan takut akan Tuhan, kami menyembah Elohim. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati. Shalom. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, penyembahan sesungguhnya, persembahan sesungguhnya adalah hidup kita. Mari kita persembahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa, Bapa kami dalam surga, ini hidup kami. Semua dari Tuhan, kami kembalikan sepatutnya kepada kemuliaan nama Tuhan saja. Biarlah persembahan kami berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita biarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, sehingga berkat Tuhan juga sepenuhnya tercurah dalam kehidupan kita. Suka-sukamu Tuhan, biarlah itu Tuhan buat dalam kehidupan kita. Kita turut apa kata Tuhan. Amin. Haleluya. Sekarang hidupku bukan
Tes. Salam Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu sekalian. Tentu kita patut berbangga kepada Tuhan kita yang baik dan penuh kemurahan, sehingga Tuhan pada saat ini kita bisa berkumpul bersama